Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-temanku di luar sana, semoga sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya melimpah barokah. Dan hari ini hari Rabu, dimana keluarga besar kakek tuh sudah nggak ada ya teman-teman, sudah disuruh pulang ke rumahnya Allah. Dan aku baru ngabarin hari Rabu hari ini karena aku belum belum bisa ngasih kabar buat teman-teman. Mohon maaf, semaaf sebesar-besarnya. Ceritanya begini ya teman-teman, waktu itu aku siangnya itu nggak pulang kan seperti biasa di pinggir pantai. Habis itu besok hari Jumat minggu kemarin itu, besoknya itu sorenya kan jam besok kan jam 5 kan, jam 5 sampai jam 9 malam tuh aku masuk di ruangan kakek itu udah nggak pakai oksigen. Terus aku negur kakeknya napasnya udah nggak beraturan karena dia kan harus menggunakan oksigen ya, karena dia kan kurang pernapasan, jadi harus dibantu dengan oksigen. Dan aku bilang sama kakek kenapa kamu nggak pakai oksigen? Terus aku bilang gitu kan, kakek udah nggak bisa jawab, cuman kayak matanya tuh gini ke atas semua. Terus temanku juga, aduh ini bahaya ini, yaudah ini bilang sama suster suruh bantu, ini bahaya kakek gitu kan. Aku noleh ke di bawah tempat tidur kakek itu, oksigennya itu jatuh di situ. Akhirnya aku bersihkan, terus aku langsung taruh di hidungnya kakek oksigennya itu. Terus aku megang kakek itu, kakek udah menggigil ya, dingin karena dia nggak ada bantuan oksigen, dan dia juga darahnya itu rendah, jantungnya lemah, dan juga punya riwayat penyakit jantung. Jadinya dia tuh kalau kita nggak ke situ jam 5 mungkin bisa nggak ketolong katanya kan gitu, sedikit lagi udah nggak ketolong. Terus itu aja udah ketolong ya sama si suster. Terus cari alat medis itu dipasangin buat ini pelambung penghangat juga, terus dipantau dia sama alat-alat medis ya. Habis itu jam 5 terus temen aku ngebel ngebel anak-anaknya kakek, ngasih tahu kalau kakek itu dalam keadaan bahaya gitu-gitu. Pada datang lah setengah 7, jam 7 pada ngumpul. Terus kakek itu udah yang ngorok nggak bangun sama sekali. Dan habis itu terus si majikan itu di samping kakek, aku juga di sampingnya sebelah kanan. Si majikan laki sebelah kiri itu ngajak ngobrol sama kakek itu. Kakek masih bernapas 2 kali dari hidung, terus nelen ludah tuh aku ngeliatin dari tenggorokannya tuh nelen 3 kalian. Habis itu dia nggak bernapas lagi. Terus si ditinggal habis dijak ngobrol sama anaknya laki itu, diteriak-teriakin suruh semangat suruh gini. Terus si majikan tuh laki saya tuh keluar sebentar, nggak tahu telepon atau apa, kakek udah nggak bernapas. Akhirnya terus temen aku lari lagi manggil si bos, bapak sama ibu. Terus datang, kakek itu udah mengeluarkan air mata di sini ya, 3 tetes kalau nggak salah. Aku ngeliat dengan mata kepala aku karena di sampingnya. Terus aku terus ngambil tisu, aku lapin. Terus aku bilang sama si bos kalau bapakmu nangis, aku bilang gitu, kakek nangis, aku bilang gitu. Habis itu udah terus dinyalain lagu-lagu Kristen itu, panduan itu. Terus kita udah isak tangis di situ. Kakek udah tak perhatikan tuh wajahnya tuh udah putih sampai bibirnya juga tuh ikutan putih ya. Habis itu kita nangis, berduka lah, nangis. Terus aku pegang kakinya tuh masih hangat. Terus habis itu nggak bisa tertolong kan, jantungnya udah 9, 15, 10, 5 udah pass away. Terus habis itu susternya nyaranin suruh ngambil baju yang buat ganti kakek nanti kalau udah habis dimandiin gitu kan, mungkin sama pihak rumah sakit. Terus kita pulang sama temen aku buat
ngambil baju dan jaketnya. Habis itu pulang, habis itu udah kakek mukanya tambah putih lagi, orang nggak bernyawa gimana ya, udah pucat gitu. Kita udah isak tangis lagi ke situ. Tengah 1 jam, setengah 12 kita terus pergi semuanya. Tinggallah kakek di situ, seperti kakek tidur dengan nyenyak. Terus anaknya kakek nomor 3 itu bilang sama kita berdua kalau terima kasih ya kamu udah jaga kakak, bapak ibuku sampai nggak ada gitu. Terus aku bilang iya sama-sama, bapak ibu kamu sekeluarga besar baik, aku bilang gitu. Di sana nanti bapakmu ketemu ibu, aku bilang gitu, ketemu nenek, aku bilang gitu. Iya alhamdulillah gitu. Pokoknya intinya ya, selain berduka kita ya panjatkan doa yang terbaik buat kakek sama nenek gitu. Semoga husnul khotimah, semoga doain ya teman-teman, kakek nenekku yang aku urusin dari seneng makan sampai nggak pernah tahu kenyangnya tuh kapan, sampai hari-hari tuh ngurusin dia 24 jam, kadang bisa tidur, kadang nggak bisa tidur, kadang nggak tidurin. Udah aku jalanin semasa 3 tahun, jalan 4 tahun ya. Alhamdulillah rabbil alamin, dalam keadaan selamat. Aku juga menjaga orang tua dengan baik, meninggalnya semuanya di rumah sakit. Alhamdulillah rabbil alamin, aku bisa menjaganya dengan baik. Alhamdulillah diterima sama keluarga besar. Alhamdulillah, aku insya Allah ini hari ini, kemarin tuh anaknya kakek yang nomor 1 datang untuk nyari foto kakek yang mau dipajang di makam ya. Jadi hari ini itu katanya hari Rabu tuh rapat keluarga buat menentuin kakek itu dikremasinya tuh hari apa dan jam berapa gitu. Jadi kalau waktu hari Sabtu kemarin aku libur ketemu temen-temen itu, temen aku ada yang salah satu ngomong, orang Hongkong itu kalau orang tua meninggal katanya kalau udah punya tempat makam sendiri katanya tuh dari meninggal tuh nggak lama, katanya 1 minggu udah dikremasi katanya gitu. Kalau kakek 1 minggu bener mau dikremasi berarti jatuhnya ya besok hari Kamis. Doanya teman-teman semoga kakek di alam sana diberikan tempat yang baik dan dipertemukan dengan nenek di surganya Allah, dan semoga kita juga dalam lindungan Allah dan selalu dilindungi sama Allah dan selamat dunia akhirat bersama orang-orang yang kita sayangin. Amin amin rabbil alamin. Cukup sekian ya teman-teman video dari aku baru nge-share ke teman-teman semuanya kalau aku udah selesai untuk menjaga nenek kakek sampai nggak ada, dan aku suruh pulang sama suami karena suamiku juga hidup bersama anakku di rumah yang waktu aku tinggal tuh masih umur 2 tahun, sekarang udah 12-13 tahun. Jadi saatnya aku ya harus bersyukur dan menikmatin kebersamaan keluarga kecil kami di Indonesia. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu ya, panjang umur, rezekinya melimpah barokah, dan doain saya ya sampai di Indonesia nanti dalam keadaan selamat, sukses, bahagia, barokah lah bersama keluarga kecil dan keluarga besar kami di Indonesia. Amin amin rabbil alamin. Udah dulu ya video dari aku ya teman-teman. Kalau aku nggak bikin video ini dalam keadaan duka di rumah kakek, mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut nanti kalau udah di Indonesia bikin video di rumah dan anak dan suami, bisa sharing dan bisa upload lagi seperti biasanya. Sekarang lagi kayak pikiran masih belum jenak ya teman-teman, belum sebebasnya tuh ya di rumah kita sendiri. Saya tuh tahu diri ya, sadar posisi. Jadi ya kita mohon maaf sebelumnya akan keadaan seperti ini. Udah dulu ya teman-teman video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.